Bahas berapa spesial spesifikasi aspal sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Indonesia akan jadi tuan rumah 2 kejuaraan balap sepeda motor paling bergengsi di dunia, yaitu MotoGP dan Worlds, yang digelar di sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika Lombok NTB bertipe sirkuit jalan raya. Meski bersatu sirkuit balap yang dibangun di jalan umum lapisan aspal, yang digunakan tidak sembarangan. Duyanto Eko Winario, Direktur Konstruksi dan Pengembangan dari Mandalika Grand Prix Association, MGPA, mengatakan lapisan permukaan sirkuit memakai material terbaik. Kami mencoba mencari tahu pebalap itu kepinginnya seperti apa. Kami dapat input bahwa dengan tipe aspal stone, mastic aspal, SMA, memberikan makro tekstur yang lebih baik buat pebalap. Katanya dalam konferensi virtual. Dwi mengatakan SMA memberikan grip yang baik dan pada saat yang sama memberikan resistensi yang baik saat pebalap melakukan pengereman. Seakan-akan pada saat mereka akselerasi itu mendapat gripnya dan saat deselerasi mereka juga bisa mengontrol motornya dengan baik, katanya. Dwi mengatakan untuk membuat lapisan permukaan ini tidak mudah. Bahkan tim di lapangan harus bolak-balik mencobanya di laboratorium. Bahkan batu yang akan kami gunakan karena tidak ada tesnya di sini polished stone value. Batu itu dikirim Air Irlandia untuk dilakukan tes di sana setiap 2 minggu. Katanya, sejumlah pekerja konstruksi di sirkuit Mandalika dok BBC Indonesia karena tiap 2 minggu kami produksi dan itu harus dipantau. Jadi yang cukup istimewa ialah jenis lapisan aspal di surface memakai SMA, kata Dwi. Selain itu kata Dwi, campuran aspalnya juga punya karakteristik tingkat tinggi. Materialnya kami memakai yang sudah dipakai di beberapa sirkuit terbaru. Aspalnya ini performance grade 82 di mana sebelumnya yang paling tinggi hanya 76. Katanya, pada saat ini kita ada opsi seperti itu dan kami coba manfaatkan semaksimal itu. Ada produk yang cukup baik dan ini terbaik di pasaran yang kita pakai, kata Dwi. Pihak kontraktor sebenarnya sudah mempersiapkan untuk membangun tribun yang memiliki kapasitas sebanyak 70.000 penonton, namun jika tidak cukup akan diarahkan ke atas bukit. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ajang balap MotoGP yang akan digelar pada 2021 mendatang rencananya akan bertempat di sirkuit Mandalika yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tentu saja, ajang gelaran bergengsi tersebut dinanti-nanti oleh penggemar balap motor. Kabar baiknya, penonton MotoGP 2020 nantinya bakal bisa mendapatkan pengalaman unik dengan menyaksikan ajang bergengsi itu langsung dari atas bukit. Saat ini lokasi itu tengah disiapkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation, ITDC. Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan menjelaskan jika pada desain sirkuit Mandalika yang dibangun, memang terdapat tribun bagi penonton. Namun untuk mengantisipasi membludaknya penonton maka pihak kontraktor juga menyiapkan lokasi lain. Tribun itu sendiri mampu menampung hingga 70.000 orang. Namun jika penonton tidak kebagian tempat untuk menonton dari tribun, bisa menyaksikan ajang balap dari bukit. Kami menyiapkan grandstand berkapasitas 70.000, ungkap Ngurah Wirawan di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Jumat, 29 atau 11. Play volume di sana ada 2 bukit yang bisa menampung lebih dari 30.000 orang. Nantinya, penonton yang menyaksikan ajang balap MotoGP dari atas bukit akan duduk di atas rumput. Duduknya di atas rumput sedang kami tata. Jadi buat teman-teman yang bisa membeli tiket umum, tidak duduk di tribun, duduk di bukit-bukit nanti bisa bawa payung, tutur Wirawan.
Sementara itu terkait progres pembangunan infrastruktur sirkuit saat ini sudah mencapai 30%. Rencananya proses pengaspalan akan mulai dilakukan secara bertahap mulai Januari 2020. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tamaku Subandrio sudah meninjau langsung pembangunan sirkuit tersebut. Wirawan menyebut bahwa Menpar beserta wakilnya memberikan tanggapan baik terhadap progres pengerjaan sirkuit Mandalika. Kami sudah dikunjungi Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berikut dengan Ibu Wamen. Mereka menyatakan oke Mandalika, progresnya baik. Persiapan infrastrukturnya juga sudah terlihat. Jelas Wirawan. Tapi harus diberikan tambahan side event yang memang related kepada acara ini. Rp25.000 tiket WSBK di sirkuit Mandalika dijual 4 hari lagi. Ini daftar paket dan harganya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. World Superbike WSBK 2021 akan mampir ke sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, NTB. Indonesia WSBK Seri Indonesia akan berlangsung pada 1921 November 2021. Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan ajang ini secara langsung, Anda dapat membeli tiket 4 hari lagi, yaitu pada 23 Oktober 2021. Sebanyak 25.000 tiket akan disebar secara resmi oleh pihak penyelenggara WSBK. Jumlah ini kurang lebih 25% dari kapasitas tribun sirkuit Mandalika berhubung masa PPKM COVID-19. Hanya 25.000 tiket yang dijual selama masa ini, PPKM, dari 50 sampai 200-100.000 orang. Dijual di masyarakat mulai 23 Oktober 2021 bisa didapat melalui online. Ucap Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Ricky Bahramsyah, di agenda Mo Signing Ceremony, Selasa 19 Oktober 2021. Namun masyarakat bisa saja mendapatkan tiket dari sebelum hari itu. Mereka dapat membeli tiket secara pre-order melalui laman diandratiket.com. Informasi tersebut bersamaan dengan adanya tanda tangan kesepakatan antara MGPA, Ikatan Motor Indonesia, ini, dan Diandra Promosindo hari ini. Kesepakatan ini soal distribusi tiket untuk para pecinta balap Indonesia. Di acara itu dipaparkan bahwa Diandra Promosindo mendapatkan jatah sebanyak 2.000 tiket yang dapat diorder sejak hari ini. Dari jumlah itu terbagi menjadi 2 kategori. Tiket 2.000 dibagi 2 kategori. Pertama tiket only dan kedua, paket tour untuk customer yang ingin ikut dengan kami, ujar Presiden Direktur Diandra Promosindo, Hendra Nur Saleh. Adapun untuk paket tour terbagi lagi menjadi beberapa kelas. Terdapat perbedaan dari hal fasilitas yang didapatkan dari masing-masing kelas yang ditawarkan. Kelas-kelas itu terdiri dari yang tertinggi hingga terendah. Dimulai dari paket Sultan Hospitality Aceh, Juragan, Red Section 12, dan paket Boss, Blue Section 12. Tak ketinggalan kelas only tiket bagi masyarakat yang hanya ingin membeli terbatas pada tiket menonton. Dalam paket tur tersebut, beberapa fasilitas ditawarkan seperti mengunjungi pit wall, pedek pes hingga diperbolehkan test drive di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Tak ketinggalan, mereka dapat jalan-jalan hingga mendapat akomodasi selama di sana diurus oleh pihak Diandra. Harga tiket dari paket dari Diandra dengan yang dijual di laman resmi WSBK nanti tak berbeda jauh. Hal ini dibocorkan oleh Ketua Umum IMI Bambang Susatyo di acara yang sama. Untuk tiket kisaran Rp600.000 hingga Rp19.500.000. Ini harga untuk masyarakat umum, ujar Bambang.